ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Hari ini saya ingin menyapa para penggugat ijazah palsu Bapak Jokowi. Gimana sekarang sudah? Aneh-aneh aja kalian. Tapi kalau misalnya benar itu ijazah palsu, menurut kalian itu ya harus dibuktikan dong. Kenapa? Kenapa harus dibuktikan? Yang pertama ya, kita sebagai masyarakat penikmat informasi dari kalian supaya tidak dibilang hoax, maka harus dimunculkan. Nah, sangat mudah sekali kok untuk membuktikan sebuah ijazah palsu. Bukan dengan koar-koar mubahalah, bukan begitu. Nah, ketika kita ingin membuktikan sesuatu harus dengan data, bukan dengan koar-koar saja. Kalau koar-koar itu saya pos ronda ya, kelas pos ronda ya koar-koar. Bukan buat bikin konten, bikin kegaduhan, memprovokasi masyarakat. Ya, bukan seperti itu. Tetapi memang harus dibuktikan ya, ditunjuk saksi-saksi yang jelas. Nah, kemarin kan sudah dilaporkan dan segala macam. Nah, bagaimana sudah kelanjutannya? Saya sebagai civil society, saya sebagai rakyat jelata, saya sebagai masyarakat Indonesia yang menerima siapapun yang menjadi presiden di negeri kita. Mau siapapun presidennya, saya tetap petani. Saya tetap di pos ronda. Saya nggak kayak tiba-tiba. Ya. Dan mau siapapun presiden, saya juga tidak akan kelaparan. Ya. Seperti itu kira-kira teman semuanya. Saya mengikuti orang banyak saja. Saya juga tidak punya hak untuk berkomentar tentang presiden ini baik, presiden itu buruk. Jadi orang-orang yang baru bangun dari mimpi, yang mengatakan ada pejabat dolim, ada pemerintah dolim, ada aparat yang, oknum aparat yang kasar. Kalian dari mana? Baru keluar dari gua batu ya? Atau baru keluar dari gua hantu? Kalian kemana aja? Saat keadilan itu tidak ada, kalian kemana? Dari kapan? Semenjak kapan? Ya, berbicara kepuasan publik, tidak hanya sekarang, saudara. Di zaman dulu, presiden pertama sampai hari ini belum terpenuhi hasrat dan keinginan publik, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Tetapi ketika ada isu seperti ini, terkait dengan ijazah palsu presiden, saya sih mendukung teman-teman. Tetapi bukan dengan cara koar-koar. Bukan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka positif itu akan disebut dengan fitnah. Tapi kalau bisa membuktikan, maka saya acungi jempol buat kalian. Dan pertanyaan saya, kenapa baru sekarang? Apa telat bangun atau gimana? Kenapa di saat periode keduanya diambang selesai? Kenapa bukan pada saat pencalonan diri? Ya, pada saat mengajukan sebagai bakal calon presiden atau di saat mau pemilu dulu, kenapa baru sekarang? Di saat mau selesai? Maka seperti itulah ketika kita mencoba mencari kesalahan. Ya, mencoba mencari kesalahan. Bukan mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran, maka saudara, kita akan saling membantu. Yang tidak baik kita kritisi, bukan kita provokasi. Nah, apa yang terjadi di negeri kita sejak zaman dulu sebelum Indonesia ada, masih dengan nama Nusantara, itu politik adu domba Belanda masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang, saudara. Dan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena di negeri kita dan dimanapun yang disebut dengan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, itu pasti kalangan kalah pemilu atau barisan-barisan yang mungkin sakit hati ketika pemilu itu pasti akan mencoba mencari kelemahan dan mencoba mencari kekurangan pemimpin yang berkuasa, atau oposisi selalu akan mengkritisi penguasa, dan itu sah-sah saja.
Dan orang yang mengkritisi penguasa itu bukan pejuang. Itu bagian daripada sesuatu yang memang dibolehkan. Nah, ini baru mengkritisi presiden udah menganggap pejuang. Bagi saya biasa aja. Tapi kalau bisa menggulingkan pemerintahan yang dolim, bisa dibuktikan kedolimannya, bisa merubah sebuah sistem, bisa merubah sebuah tatanan, itu baru pejuang. Kalau cuma mengkritik, menjelek-jelekkan, menjatuhkan, itu bukan pejuang. Itu penggibah namanya. Pembacot namanya. Penghasut namanya. Pembohong namanya. Penipu namanya. Ya. Nah, begitu cara menilai saudara. Jadi analisa kita harus betul-betul jeli, teman-teman. Kalau kita susah dengan periuk nasi kita, kemudian menelungkup periuk nasi orang lain, itu iri, saudara. Dan saya berbicara sebagai masyarakat, saya tidak tergabung dengan aliansi manapun, saya tidak tergabung dengan kelompok manapun, saya juga bukan bagian daripada pemerintahan, ya. Maksudnya bukan bagian daripada pejabat, tetapi dalam pemerintahan ya kita sebagai rakyat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah rakyat yang mengikuti sistem yang ada di negeri ini, yang mengikuti konstitusi yang ada di negeri ini. Pertanyaan saya, sudah sejauh mana proses tentang pengungkapan ijazah palsu presiden? Nah, bau-baunya sih, roman-romannya sih bakal kagak jelas. Ya. Kalau misalnya jelas, pasti masyarakat mendukung, merubah semua tatanan, merubah semua sistem. Ya. Tapi bukan koar-koar. Koar-koar, ya, belum apa-apa udah koar-koar tumbang. Habis itu nangis-nangis. Kawan saya tumbang dalam berjuang. Kalian dolim. Judulnya dolim. Ya kalau mendolimi kita ya sudah wajar. Klaimnya juga pemimpin dolim kata kalian. Ya, kalau pemimpin dolim ngapain diprotes lagi? Diubah dong. Tatanan yang sudah ada itu yang menurut kalian dolim. Itulah orang yang suka, misalnya ada sarang tawon. Kalian tahu tawon? Bukan lebah, tawon. Ada sarang tawon di dekat jalan. Dia seruduk atau dia busur, dia ketapel. Ya. Habis itu nggak rusak sarangnya. Orang yang lewat habis semua kena, teman-teman. Nanggung. Itu bukan pejuang, itu orang usil, saudara. Nah, itu bukan pejuang, itu orang usil. Ya. Gerasak gerusuk sana, gerasak gerusuk sini, tumbang dua. Saya ditumbangin, memang ini dolim. Terus bisa apa? Kagak bisa kan? Kagak bisa. Ya sudah kita pasrahkan saja. Ya sudah kita doakan saja. Kenapa baru sekarang? Jadi ketika ada yang koar-koar hari ini pemerintah dolim hari ini, baru hari ini. Oknum aparat kejam, baru hari ini. Selama ini kalian kemana aja? Kalian kemana aja, saudara? Pembantaian yang terjadi di Aceh, pelanggaran HAM besar-besaran terjadi di Aceh. Kalian kemana, saudara? Kalian kemana, saudara? Saudara? Hah? Kemana, saudara? Saudara, kemana? Hah? Kemana, saudara? Kalau dulu kita bilang begini, oh itu salah sendiri. Kalau nggak ada api, mana mungkin ada asap. Oh itu luka lama, jangan diukit lagi. Itu sejarah, saudara. Lama hilang, saudara. Itu bukan hal yang baru di negeri kita, saudara. Maka yang saya katakan, sistem yang harus dirubah. Apa ada yang mampu? Saya tidak mampu. Sudah mencoba setidaknya. Sekurang-kurangnya untuk level lokal di sini. Dari masa Perang Belanda, meraju kepada pemberontakan DITI, kembali kepada Mas PKI, lanjut lagi kepada MA AM waktu itu, daerah operasi militer, lanjut lagi GAM, lanjut lagi ada daerah operasi militer atau darurat militer waktu itu, ya, DM. Berapa banyak rakyat Aceh yang hilang? Aduh. Baru isu kalian kembangkan masalah
ijazah palsu presiden kagak bisa dibuktikan. Mana buktinya? Kalian buktikan kepada masyarakat, saudara. Biar masyarakat bisa membuka mata dan hati melihat apa yang kalian lakukan benar-benar pejuang apa pecundang, saudara. Hah? Mana? Mana kelanjutannya? Gak usahlah mubahalah, kagak perlu. Kagak perlu mubahalah. Data, buktikan, tuntut. Oh sudah, TJ sudah dilaporkan. Gimana kelanjutannya? Koar-koar. Buat isu sana, buat isu sini, biar bisa makan. Buat isu sini, buat isu sana, biar bisa mendulang perhatian rakyat untuk kepentingan pemilu selanjutnya. Dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit kualat, dikit-dikit bawa Al-Quran. Itu pelecehan, saudara. Itu penistaan, saudara. Kalau ada yang bertanya, di mana itu penistaan, TJ? Penistaan itu ketika narasi seseorang mengatakan, kalau kamu tidak percaya dengan sumpah dia ini, ya, sumpah si orang gila ini, maka kalian sama dengan tidak percaya dengan kitab suci. Itu namanya dobol KB. Nanti kalau udah krisis kepercayaan dari masyarakat, sholat di tengah hujan, masjid terbuka lebar, musola terbuka lebar. Kenapa harus hujan-hujanan? Pakai jaket, ada yang jalan-jalan, ada yang jagain. Ini nggak perlu. Masjid udah sholat. Ngapain ribet? Ini aneh. Sholat di trotoar, masjid kosong. Sholat di lapangan, masjid kosong. Sholat di lapangan, sholat ini itu betul. Sholat minta hujan di tengah sawah biasanya kalau kita di sini, Bang. Biar dilihat gitu, aku sholat. Kalian kagak gitu. Ya Allah, saudara. Pejuang kayak gitu, pecundang kayak gitu. Ayo, saudaraku. Saya pertanyakan, kenapa mereka menggugat terkait masalah ijazah palsu presiden ketika sudah hampir selesai 2 periode. Kenapa waktu pencalonan di awal 5 tahun loh 1 periode? Kemana kalian? Kemana? Tidur. Ya Allah, saudara. Ya salam, makin lama makin berkurang simpati masyarakat terhadap kita kalau seperti itu, saudara. Itu hal konyol yang dimunculkan. Ini ingat, saya terlepas dari mendukung siapa. Terlepas dari itu. Ya saudara, sadar kita. Jangan mau terhasut oleh bujuk rayu dan tipu daya setan, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Yang orasi disebut makar boleh nggak, Bang? Nggak boleh. Ajakan menghancurkan, ajakan pecah belah, ajakan untuk hal-hal yang sifat kriminal, yang sifat pengerusakan, itu makar. Tapi kalau ajakan untuk bersatu, untuk sebuah hal yang benar, itu nggak apa-apa. Mengkritik pemerintah, itu hal yang wajar. Mengkritik pemerintah di negara demokrasi, itu bukan pejuang. Itu bagian daripada komponen demokrasi itu sendiri. Ini orang merasa sebagai pahlawan ketika mengkritik pemerintah, padahal biasa aja. Memberikan kritikan, memberikan masukan, itu merupakan tugas daripada kita sebagai masyarakat yang diwakilkan oleh DPR. Jangan disamakan dengan peristiwa 1998. Jangan disamakan. Jauh sekali, saudara. Jauh. Ini hanya segelintir orang yang memiliki nafsu ingin menguasai. Jauh. Ya. Coba kalian bukan bangun MPR sendiri. Ke MPR yang diakui oleh konstitusi, kalian datangi, bicarakan masalah ini, gulingkan presiden, kan? Bukan di atas truk kita gulingkan presiden. Ada aturan, ada tata kelola, ada cara-cara bagaimana